Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz bisa berjumpa kembali, bisa menyampaikan materi kembali kepada anak-anakku, khususnya kelas 3. Kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tahfidz, hafalan Al-Quran. Untuk kali ini insya Allah kita akan menghafal Quran surat Al-Ghoshiyah. Anak-anakku, ada salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis tadi, orang yang mau mempelajari Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, ini termasuk orang yang mulia, ya. Membacanya, menghafalkannya, kemudian memahami isinya, artinya, ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diajarkan pada orang lain, ya. Ini pahalanya luar biasa, ya. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu belum? Di dalam Al-Quran surat Fatir, ya, surat ke-35 ayat 29. Di situ Allah berfirman, ya, dijelaskan di ayat itu bahwa Allah, ya, menjelaskan ada 3 perniagaan, 3 perdagangan, perniagaan yang tidak akan rugi. Apa saja Ustadz? Nah, yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, membacanya, memahami isinya, ya, artinya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin menghafalkannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, nah, juga mungkin, ya, mengajarkannya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Kemudian perniagaan yang kedua apa Ustaz? Orang-orang yang mengerjakan sholat, ya, sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, ya. Jadi infak sedekah tidak lupa. Ya, ketika bekerja dapat uang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja, mas-mas, kakak-kakak, ya, jangan lupa infak, sedekah, ya, zakat. Nah, kalau anak-anakku masih sekolah, ya, kalau dikasih uang saku atau uang dari bapak ibu bisa disimpan, ya, nanti sebagian bisa diinfakkan, ya. Kemudian perlu kita ketahui, satu huruf Al-Quran yang kita baca ini bernilai 10 kebaikan, ya. Satu huruf nilainya 10 kebaikan. Jadi anak-anak harus rajin membaca Al-Quran, ya. Setiap hari harus dibaca. Nah, kalau sudah sampai menghafal, ya berusaha menghafalnya, ya. Dibaca setiap hari, ya, bisa pada sholat maghrib atau pada sholat subuh, atau waktu-waktu luang yang anak-anak ada kesempatan untuk membaca atau menghafalnya, ya. Baik, anak-anakku, kali ini kita akan, ya, mempelajari, ya, membaca Quran surat Al-Ghoshiyah, ya, ayat 1 sampai 26. Nanti kita baca dulu, ya. Ustadz membaca, anak-anak bisa menyimak dan menirukan. Setelah itu nanti anak-anak bisa melakukan proses menghafal, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Ayat yang pertama, ya, dari surat Al-Ghoshiyah. Mari kita awal dengan ta'awudz dan basmalah. Baik anak-anakku, mari kita baca ta'awudz dan basmalah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah
'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yu'ni min ju' wujuhun yawma idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Baik anak-anakku, itu tadi bacaan Quran Surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai 26. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghafal Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 5. Di dalam menghafal Al-Quran ada beberapa metode, beberapa cara. Nah, di antaranya ialah masing-masing kita membaca ayat pertama itu dibaca 40 kali. Ya, ini salah satu cara menghafal Al-Quran. Bisa 40 kali ya. Nanti tergantung kemampuan masing-masing kita. Nah, ada juga ya di antara saudara-saudara kita yang mungkin membaca cukup 10, 20 kali sudah bisa hafal. Nah, ini untuk metode ini salah satu metode yang dipakai dari Al-Qasimi. Jadi sebelum menghafal, sebelum proses menghafal, nanti setiap dari masing-masing kita ya, misalnya ayat 1 ini dibaca dulu 40 kali. Nah, hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah 40 kali. Kenapa? Dengan semakin banyak mengulang, baik dengan membaca atau mendengarkan, nanti otak kita insya Allah bisa merekam bacaan itu, sehingga nanti ketika dalam proses menghafal akan mudah untuk membuka kembali. Nah, itu salah satu metode saja, dan itu sudah dipraktekkan. Alhamdulillah banyak di antara saudara-saudara kita yang mampu untuk menghafal dengan metode itu. Jadi anak-anak harus rajin mengulang-ulang. Nah, ingat, satu huruf bernilai berapa kebaikan? 10 kebaikan. Nah, ini satu ayat saja berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 16 huruf. Berarti 160 kebaikan ya. Nah, belum sampai ayat 26 nanti. Nah, jadi dengan banyak pengulangan ini ya, tujuannya diantaranya itu ya, biar mudah menghafal, dan ternyata banyak pahala yang nanti bisa kita raih. Misalnya lelahnya pun untuk hal yang manfaat, dan itu bernilai ibadah.
Jadi anak-anak harus tetap semangat nggih, tetap semangat. Ya, meskipun dalam keadaan pandemi Covid, anak-anak harus semangat dalam menghafal, sholat ya, belajar dan berbuat kebaikan lainnya. Jadi satu ayat dibaca 40 kali ya. Nah, kalau pendek ini bisa langsung satu ayat dibaca 40 kali. Bisa dengan melakukan beberapa cara ya. Misalnya hal ataka hadisul ghasyiyah 5 kali dibaca dengan tepuk tangan misalnya. Kemudian 5 kali sambil melihat atap, 5 kali sambil menyapu, mungkin menepuk kaki. Ya, ini bisa divariasi, silahkan. Okay. Jadi satu ayat ini bisa dibaca 40 kali. Okay. Nanti kalau 40 kali ini sudah dibaca, kemudian baru proses menghafal. Nah, dalam proses menghafal nanti bisa buka tutup. Nah, kalau sudah hafal, baru ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini juga seperti yang pertama, 40 kali dulu dibaca, kemudian baru proses menghafal ya. Nah, dalam proses menghafal ini nanti berbeda-beda kemampuan dari masing-masing kita ya. Ada yang mungkin cuma berapa menit sudah hafal, ada yang sampai berjam-jam atau berhari-hari ya. Nah, tapi ini semuanya baik. Jadi yang menjadi penilaian Allah ini bukan cepat lambatnya menghafal ya, tetapi istiqomah ya, terus menerus ajak dalam proses menghafal. Jadi anak-anak ingat ya, kalau Ustadz dalam pengajian itu Ustadz pernah menerima ilmu. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang dilakukan secara istiqomah ya, secara ajak terus menerus meskipun hanya sedikit. Nah, seperti anak-anak menghafal Quran setiap hari meskipun cuma satu ayat nggak apa-apa, tapi setiap hari. Nah, kemudian misalnya apalagi ya, membaca Al-Quran setiap hari satu halaman atau satu rukuk, bagus ya, daripada yang membaca Al-Quran seminggu sekali. Nah, mungkin seminggu sekali satu juz. Nah, mungkin jumlahnya banyak, tetapi mereka tidak istiqomah, nggak ajak. Nah, dengan ajaknya berbuat baik ini nanti, ini lebih dicintai Allah. Nah, oleh karena itu, mari nggih anak-anak, setiap mau menghafal ini ya, silahkan satu ayat dibaca 40 kali. Setelah itu baru proses menghafal. Nanti kalau sudah hafal, lanjut ke ayat kedua nggih. Wujuhu yauma idzin khashi'ah ya, dibaca seperti yang pertama. Kemudian di ayat yang ketiga juga amilatun nasibah. Terus ayat yang keempat tasla naran hamiyah. Ayat yang kelima tusqa min ainin aniyah ya. Anak-anakku, itu tadi nggih salah satu metode menghafal Al-Qur'an nggih. Jadi nanti kalau sudah hafal bisa dipraktekkan ketika sholat sunnah atau ketika menjalankan aktivitas sambil menyapu, bantu orang tua, mengepel, mencuci, bisa sambil menghafal ya, murojaah ya. Kalau ada TPA bisa di TPA nanti minta salah satu ustadz-ustadzahnya menyimak hafalannya, boleh ya, silahkan. Jadi itu nggih salah satu metode menghafal Al-Quran dengan metode Al-Qasimi nggih. Satu huruf dibaca 40 kali, kemudian setelah dibaca 40 kali baru proses menghafal ya. Anak-anak harus semangat nggih. Jadi meskipun 40 kali, kalau sudah dibaca itu cepat kok nggih. Kalau kita hanya melihat jumlahnya yang 40, memang jumlahnya agak banyak ya, tapi kalau sudah dijalankan ternyata cepat ya. Jadi mari anak-anakku yang semangat nggih dalam melakukan kebaikan. Kemudian anak-anakku, pesan dari Ustadz Mayadi yang pertama, anak-anak harus rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan jangan lupa selalu berbuat baik. Berbuat baik pada siapapun, orang tua kita, saudara-saudara kita ya, maupun tetangga kita, maupun orang lain yang ada di sekeliling kita. Anak-anakku, demikian ya untuk pembelajaran tahfidz kali ini. Silahkan anak-anak nanti bisa dipraktekkan apa yang sudah Ustadz sampaikan ini, semoga nanti bisa membantu ya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, demikian untuk materi yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Sekian dari Ustadz, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.